Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kerangka konseptual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Aziani Klatul Atika dengan NIM 075. Yang kedua ada Amelia Chandramurti dengan NIM 078. Yang ketiga ada Elinda Widayu dengan NIM 082. Dan yang keempat ada Natasha Tioni Aikta Siregar dengan NIM 109. Pada bab ini akan dibagi menjadi 3 materi, yaitu yang pertama definisi kerangka konseptual, yang kedua bukti riset tentang kerangka konseptual, dan yang ketiga ada penilaian atas kerangka konseptual. Materi yang pertama yaitu definisi kerangka konseptual. Pengertian kerangka konseptual. Kerangka konsep adalah gambar atau skema atau bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat, atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membentuk teori dengan menjelaskan keterkaitan antara variabel yang belum diketahui. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang akan diteliti. Materi yang kedua yaitu bukti riset tentang kerangka konseptual. Di seluruh dunia, akademisi akuntansi dan pembuat standar sama-sama berusaha untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual yang menyediakan pernyataan definitif tentang sifat dan tujuan akuntansi keuangan dan pelaporan yang memberikan pedoman untuk semua praktik akuntansi. Akademik individu melaju sebagian besar upaya awal. Tujuan utama mereka adalah untuk memberikan dasar teoritis yang solid untuk menjelaskan akuntansi dan untuk membuatnya logis bagi siswa mereka. Sejak awal 1980-an, penentu standar dan badan akuntansi profesional telah menunjukkan minat yang kuat dalam pengembangan kerangka konseptual untuk memandu penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum di sektor publik dan swasta. Proyek kerangka konseptual dilakukan pada tahun 1980 dan awal 1990-an di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Akuntansi Dewan Standar Internasional atau IASB mengeluarkan kerangka pada tahun 1989. Perkembangan kerangka kerja konseptual di semua yurisdiksi di bawah dengan ketidaksepakatan tentang konten dan penerapannya. Secara khusus, pembuat standar mengalami kesulitan ketika mencoba untuk mengatasi masalah mendasar yang berkaitan dengan pengukuran. Intervensi politik juga terhambat. Perkembangan kerangka konseptual pada tahun-tahun terakhir dari tahun 1990-an, kemajuan yang lebih besar dibuat di menyebarkan standar individu daripada melalui pengembangan kerangka konseptual. Pembentukan proyek konvergensi IASB atau FASB pada tahun 2002 menghidupkan kembali menarik kerangka konseptual. Proses harmonisasi standar akuntansi menyoroti kebutuhan untuk kerangka kerja yang kuat untuk memandu pembuat standar dalam tugas konvergen dan mengembangkan standar baru. Dengan demikian, pada tahun 2004, IASB dan FASB mulai sebuah proyek bersama untuk mengembangkan kerangka kerja konseptual tunggal, lengkap, dan konsisten secara internal. Perkembangan internasional kerangka konseptual IASB dan FASB. Pada Oktober 2004, FASB dan IASB
menambahkan proyek gabungan dengan agenda mereka untuk mengembangkan kerangka konseptual umum yang ditingkatkan. Direvisinya kerangka kerja ini akan memanfaatkan kerangka kerja IASB dan FASB yang ada dan mempertimbangkan perkembangan selanjutnya dengan penerbitan kerangka tersebut. Dewan menyatakan bahwa kerangka tersebut sangat penting untuk memenuhi tujuan Dewan dalam mengembangkan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal dan dipusatkan secara internasional. Mereka menegaskan seperti ini akan menyebabkan pelaporan keuangan yang menyediakan informasi penyedia modal yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dalam kapasitas mereka sebagai penyedia modal. FASB dalam keadaan proyek ini akan melakukan hal berikut. Yang pertama, fokus pada perubahan lingkungan sejak kerangka asli diterbitkan, serta kelalaian yang terjadi pada kerangka asli dalam rangka untuk secara efisien dan efektif meningkatkan, melengkapkan, dan menyatukan kerangka kerja yang ada. Yang kedua, memberikan prioritas untuk mengatasi dan merundingkan isu-isu tersebut dalam setiap fase yang cenderung menghasilkan manfaat bagi Dewan dalam jangka pendek, yaitu isu lintas sektoral yang mempengaruhi sejumlah proyek mereka untuk standar baru atau revisi. Dengan demikian, bekerja pada beberapa tahapan proyek yang akan dilakukan secara bersamaan. Dewan mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek-proyek lainnya. Mulanya, mempertimbangkan konsep yang berlaku untuk badan usaha swasta. Kemudian, Dewan bersama-sama akan mempertimbangkan penerapan konsep-konsep untuk sektor swasta, bukan untuk organisasi nirlaba. Perwakilan dari sektor publik, pemerintah, Dewan Penetapan Standar sedang memantau proyek dan dalam beberapa kasus mengingat potensi konsekuensi dari pembahasan sektor swasta untuk entitas sektor publik. Yang ketiga adalah penilaian atas kerangka konseptual. Pengakuan atas kerangka konseptual. Kerangka konseptual terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkat pertama. Konsep-konsep ini menjelaskan apa, kapan, dan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh sistem akuntansi. Asumsi-asumsi dasar. Asumsi-asumsi menyediakan satu landasan bagi profesi akuntansi. Jadi, asumsi dasar adalah anggapan-anggapan yang digunakan oleh para akuntan agar akuntansi dapat dipraktikkan. Macam-macam asumsi-asumsi dasar. Yang pertama yaitu asumsi entitas ekonomi atau economic entity assumption. Akuntansi memandang bahwa perusahaan merupakan unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, yaitu pemilik, kreditor, karyawan, dan lainnya. Yang kedua, kesinambungan atau going concern. Sebagai besar metode akuntansi didasarkan pada asumsi kelangsungan hidup, yaitu perusahaan bisnis akan memiliki umur yang panjang. Pengalaman mengindikasikan bahwa meskipun banyak mengalami kegagalan, bisnis perusahaan dapat memiliki kelangsungan hidup yang panjang. Selanjutnya, macam-macam asumsi-asumsi dasar. Yang ketiga, asumsi unit moneter atau monetary unit assumption. Akuntansi menggunakan unit moneter sebagai alat pengukur suatu objek atau aktivitas perusahaan dan menganggap nilai uang adalah stabil dari waktu ke waktu. Keempat, asumsi periodisitas atau periodicity assumption. Cara yang paling akurat untuk mengukur hasil operasi perusahaan adalah dengan mengukurnya pada saat perusahaan tersebut dilikuidasi. Namun, pengambilan keputusan tidak bisa menunggu selama itu untuk menerima informasi semacam itu. Asumsi periodisitas atau periodicity assumption atau periode waktu menyiratkan bahwa aktivitas ekonomi sebuah perusahaan dapat dipisahkan dalam periode waktu artifisial
Periode waktu ini bervariasi, tetapi yang paling umum yaitu secara bulanan atau kuartalan. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, biaya historis atau historical cost. GAAP mewajibkan sebagian besar aktiva dan kewajiban diperlakukan dan dilaporkan berdasarkan harga akuisisi. Cost memiliki keunggulan yang penting dibandingkan penilaian yang lainnya, yaitu dapat diandalkan. 2. Pengakuan pendapatan. Pendapatan umumnya diakui jika pendapatan telah direalisasi atau dapat direalisasikan dan pendapatan telah dihasilkan. Yang ketiga, prinsip penandingan atau matching principle. Beban untuk suatu periode ditentukan dengan mengaitkannya dengan pendapatan tertentu atau dengan periode tertentu. Beban diakui jika terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau penyerahan jasa pada periode sebelumnya, yakni pada saat tes dikeluarkan, jika tidak terdapat hubungan langsung atau sebab akibat dengan penjualan produk atau jasa. Dengan alokasi sistematis dan rasional. Jika butir 1 dan 2 tidak terpenuhi, itu contohnya depresiasi. 4. Prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Mengakui sifat dan jumlah informasi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan mencerminkan trade-off penilaian seperti hal-hal yang harus diungkapkan karena mempengaruhi keputusan pemakaian, kebutuhan untuk menyajikan secara penuh agar informasi dapat dipahami. Catatan atas laporan keuangan umumnya ditujukan untuk memperkuat atau memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan dan tahunan. Sekian dari kelompok 9 mengenai kerangka konseptual. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.